Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama nggak bikin vlog lagi. Aku mau sedikit cerita tentang pengalaman melahirkan aku ya. Sekali aku tuh melahirkannya normal, alhamdulillah, plus induksi karena pembukaannya waktu itu nggak naik, disediakan di 4 ya. Dan jahitan obras. Disebut kapok nggak sama sekali nggak kapok. Maksudnya melahirkan itu emang sakit tapi nggak seperti yang orang-orang bilang gitu ya. Dan aku juga mau ngasih tahu kalau saat ini aku lagi hamil lagi, padahal bayi aku yang kemarin baru berusia 1 tahun 3 bulan. Mohon doanya biar yang ini juga bisa lahir dengan sehat, selamat, tanpa kurang apapun ya bun. Aku juga lagi mempersiapkan mental buat lahiran lagi karena pengalaman yang kemarin cukup cukup wah lah gitu. Jadi ceritanya aku tuh lahiran yang kakak Al itu di usia kandungan 38 week. Aku tuh waktu itu nggak pernah ngerasain yang namanya kontraksi palsu atau sakit perut kayak yang orang bilang gitu, konpal gitu, aku nggak ngerasain. Terus yang aku rasain itu pokoknya aku giling aja nih malam-malam. Aku bilang ke suami aku pas mau lahiran itu aku nggak ada, kayak ada feeling aja. Aku bilang ya yang aku pengen lahiran, nggak tahu kayak gitu. Terus kata dia, kamu emang udah sakit perut? Belum, soalnya kan aku nggak tahu sakit perut itu kayak gimana gitu kan, emang aku belum ngerasain. Terus kata suami aku, ya udah aku kerja jangan, kata aku ya udahlah kerja aja sana gitu kan. Terus habis itu dia ngasih nomor atasannya, suruh dia waktu itu posisi shift 3 ya, itu aku bilang kayak gitu pas dia mau berangkat kerja. Terus dia ngasih nomor atasannya, kata dia ya udah kalau ada apa-apa telepon aja gitu. Abis itu dia udah berangkat kerja, nah jam 11 malam aku tuh kayak ngerasain panas pinggang, bukan sakit perut ya, bukan sakit perut mulus. Kayak pinggangnya tuh, punggung belakangnya pinggang, dia tuh sakit, panas gitu, panas banget rasanya, sakit-sakit gitu. Terus aku mikir ini kali ya yang namanya kontraksi, kata aku kayak gitu kan. Akhirnya aku ngitung pakai kontraksi tracker yang kata ngitung kontraksi itu, yang katanya kalau 5 menit sekali itu udah bisa dibawa ke bidan atau rumah sakit ya kalau kontraksinya udah sering. Aku rasa-rasa aja tuh, jadi aku tuh sama sekali nggak bisa tidur tuh dari jam 11 sampai di aku tahan-tahan jam 3 subuh atau 4 subuh. Aku bilang ke orang tua aku, kebetulan waktu itu kan mau lahiran, jadi aku tinggal di rumah mamah dulu. Aku bilang sama mama, ayo kayaknya mau lahiran deh, kata dia kayak gitu. Emang udah sakit perut? Iya ini panas banget pinggangnya, kata aku kayak gitu kan. Terus aku ngitung di alat kontraksi itu juga udah 5 menit sekali. Terus tulisannya udah bawa ke bidan atau bawa ke, pokoknya ke rumah sakit gitu kan. Abis itu kata mama rasa-rasa aja dulu, kalau masih bisa ditahan sakitnya mending di rumah, kata dia kayak gitu, soalnya daripada kelamaan kan di sana gitu kan. Ya udah aku tunggu tuh rasa-rasa, terus kayaknya sakitnya itu makin sering dan makin sakit. Terus abis itu jam 6 aku ngerasanya kayak udahlah Li, kita ke bidan aja ya, soalnya aku waktu itu milih lahiran buat di bidan kan. Akhirnya mama telepon suami, akhirnya suami aku pulang. Dan jam 7 nya itu aku berangkat ke bidan ya. Pas jam 7 berangkat ke bidan itu dicek baru pembukaan 1. Sakit sebegitunya, sesering itu masih pembukaan 1. Akhirnya bidan nanya, mau di sini atau mau pulang dulu di rumah, soalnya katanya kalau anak pertama emang prosesnya lumayan lama, kata ibu bidan waktu itu. Terus kata aku di rumah aja deh, kalau soalnya aku masih kuat buat jalan ya, masih kuat buat jalan, cuma kalau lagi kontraksi itu emang aku nggak bisa jalan, padahal baru pembukaan 1. Nggak tahu lemes atau gimana, atau aku yang lebih tahan sakit, aku nggak tahu. Habis itu aku pulang, aku coba jalan-jalan pagi kayak gitu kan. Terus kalau setiap jalan kakinya itu lemas. Habis itu aku udah kata suamiku, udah coba tiduran aja dulu, kata dia kayak gitu kan. Terus aku tiduran, banyak tetangga tuh kayak masuk, mau lahiran, jadi kayak masuk keluar, aku jadi malu gitu ditanya-tanya kayak gitu. Terus saat aku jam 12 itu aku bilang ke suami, udah lah ya nunggu di bidan aja, soalnya di rumah rada risih kan, jadi ditanyain lagi kan gimana gitu, dan nahan sakit, orang pada bolak balik mulu kan gak enak gitu kan. Ya udah aku mutusin buat ke bidan aja. Itu jam 12 siang. Jam 12 siang dicek sama bidan, pembukaan baru 2. Itu padahal aku kayak kalau lagi kontraksi itu kayak nggak bisa berdiri, kayak lutut tuh pada lemes gitu kan.
Ya udah akhirnya di sana nunggu. Terus aku tuh kontraksinya sering ya, sering banget kata bidan juga. Kontraksinya datang terus-terus, tapi pembukaan baru di 2 kata dia kayak gitu. Terus akunya lemes, aku disuruh makan aku nggak bisa, maksudnya aku nahan sakit, jadi nggak bisa buat nelen atau buat makan gitu. Buru-buru kayak pengen makan kayak gitu, minum aja aku paksa gitu. Cuma bedanya nyuruh makan biar ada tenaganya. Cuma akunya waktu itu ngeyel nih, kalau kalian mau lahiran kalau emang belum terasa sakit, baik makan dulu, kumpulin tenaga ya. Ngeyel, habis itu kontraksi terus-terus, jam 2 pembukaan udah di 3. Terus kata aku didamping kakak ya, soalnya aku lahiran waktu itu sama kakak sama suami. Aku waktu itu gak mau ditemenin mama, soalnya waktu aku keguguran waktu itu ditemenin mama dan aku nangis, mama nangis. Kayaknya kalau temenin mama tuh tambah melo gitu. So aku takut kalau lihat mama nangis, aku bukannya semangat malah akunya lemes gitu. Aku takut banget tuh lahiran kemarin, jadi aku bilang ke mama, mama aku mau ditemenin teteh sama suami aja, kata mama, di rumah doain aja, kata aku kayak gitu kan. Abis itu udah tuh pokoknya dipaksa makan, akhirnya aku makan buah pir. Itu aku nggak tau, pengen banget buah pir. Jadi pas kontraksinya nggak lagi terasa, aku coba buat makan sepotong tuh. Nggak lama, setengah jam dari itu aku kayak muntah-muntah banyak banget gitu kan. Makan enggak, muntah iya gitu. Udah tambah lemes banget. Akhirnya di infus, terus di infusan itu dikasih cairan yang buat gak bikin enak kayak gitu kan, buat gak bikin mual. Abis itu udah, terus bidannya bilang, ini kok pembukaan gak naik-naik ya, kata dia. Coba kita tunggu jam 4, kalau pembukaan masih gak naik tetap segini. Soalnya kan aku udah kontraksi ngerasanya dari jam 11 malam, kata dia. Kalau emang gak naik-naik kita induksi aja, soalnya kontraksi aku tuh sering, so akunya udah lemes, kata dia kayak gitu kan. Ya udah akhirnya dicek jam 4 itu emang masih pembukaan 4 gitu. Stuck dia nggak naik lagi lah, pokoknya di jam 4 itu udah tetap pembukaan 4. Akhirnya aku diinduksi. Nah, dari induksi itu rasanya lebih wow daripada nungguin kontraksi natural. Kayak berkali-kali lipatnya lah. Pokoknya mah luar biasa. Kayak kontraksi nggak ada jeda. Kalau waktu masih awal-awal kayak belum diinduksi itu kayak masih ada jeda berapa menit gitu. Ini mah kontraksi terus-terusan sampai di jam 6 itu pembukaan udah 7. Jam 6 pembukaan udah 7 atau 8 gitu, aku lupa. Terus pas jam 6 pembukaan 7 atau 8 itu ketubannya kan belum pecah. Jadi kayak sama bu bidannya kayaknya kita pecahin aja ketubannya gitu kan. Pokoknya aku gak ngerti dia ngomong kayak gimana, terus dipecahin ketubannya kayak ada bunyi tuh gitu, terus air kayak ngalir gitu kan di bawah. Abis itu pelajaran berharga banget ya, kayaknya pembukaan udah lengkap, akunya yang gak bisa ngeden. Kayak aku mikirnya kayak ngeden ya gitu, kayak kita BAB keras katanya gitu kan. Aku ngerasanya udah ngeden sekuat tenaga gitu. Cuma kata bu bidannya ngedennya salah, dan itu gak ada tekanan sama sekali, jangan di tenggorokan, coba di bawah. Sampai bidannya nambah 2 buat kayak ngedorong dari sini. Jadi ada satu di atas, satu di bawah, satunya lagi, pokoknya ada 3 kalau nggak salah. Dia lagi ngeliatin atau apa, masih abang-abang, aku nggak ngerti. Pokoknya udah salah lagi gitu kan. Terus ada di satu sisi dimana pas bidannya itu kayak mau ngambil gunting gitu kan, cuma belum digunting sama dia, kayak baru ditaruh dong di dekat aku tuh guntingnya. Aku udah merinding merinding, aku takut kayak gitu kan. Terus karena salah lagi pas ituin detak jantung dedenya, dia makin cepat atau makin lemah kayak gitu. Terus bidannya nyaranin kayak gini, udah ini soalnya pecah ketuban, ini pas posisi udah jam 8, pecah ketuban dari jam 6, terus dia kelamaan di jalan lahir, ngadanya salah terus sampai jam 8, detak jantungnya cepet atau apa aku nggak ngerti. Bidannya bilang kayak gini, ini kayaknya kita sesar aja deh, ayo dirujuk ke rumah sakit aja, kata dia kayak gitu kan. Soalnya dia bilang apa gitu sama suami aku, nggak terlalu ngedenger. Terus aku juga lemes kan, nggak ada tenaga. Akhirnya suami aku ngambil berkas-berkas semua, ditinggalin dulu aku. Berkasnya emang udah aku bawa sih di tas, cuma kayak dikeluarin kayak gitu, diperiksain. Habis itu kakak aku bilang, ayo tuh, lu udah pembukaan lengkap, masa nggak bisa ngedendong, itu di kepalanya udah mau keluar, kata dia. Ayo semangat, masa iya lu udah sakit kontraksi dari kemarin, misalnya dari jam 11 malam udah nahan sakit, kata dia kayak gitu. Terus masa mau
black juga kata dia gitu, cepetan semangat, itu udah semangat kata dia kayak gitu, kata kakak aku kan. Akhirnya aku coba ngeden sekuat tenaga, pas suami aku udah bawa berkas, dianya lahir, dedenya. Terus pas lahir itu kayak dia itu keadaannya tuh si dede kayak gimana ya, kayak gak nangis. Jadi pas biasanya kan kalau bayi baru lahir kan nangis kan, kayak iyo gitu kan, dia nggak nangis anak aku tuh. Terus kayak putih kayak orang meninggal tuh nggak. Aku ngeliat kan, aku kaget. Terus sampai aku langsung nutupin mataku, kata dia nggak apa-apa kata dia kayak gitu kan. Aku nggak terima dong ditutup, aku pengen lihat itu anak aku gitu, anak aku kenapa waktu itu, aku pengen lihat banget. Terus akhirnya aku singkirin tangan suami aku, terus aku ngeliat anak aku tuh lagi kayak dibalik-balik sama bu bidannya waktu itu ya, pas lahiran TTA. Dia dibalik sama bu bidannya, terus dikasih kayak oksigen atau apa aku nggak ngerti, katanya ngeluarin lendir kayak dipompa-pompa gitu. Ada mungkin sekitar setengah, pokoknya bidan yang lagi ngebalik-balik itu ada satu kayak ngasih oksigen, terus satunya lagi kayak ngeluarin plasenta. Kalau plasentanya gampang banget ya keluarnya. Terus habis dia keluarin plasenta, aku masih lihat anak aku itu, aku dijahit kan. Terus jahitannya kata bu bidannya, aku nggak dengar kata bu bidannya jahit ini kayak katanya jahitannya banyak ya bu, luar dalam, nanti hati-hati ya kata dia kayak gitu. Soalnya jahitannya itu berantakan sampai deket anus gitu, mungkin karena aku ngedengnya maksa banget gitu. Terus abis itu aku tuh kayak dijahit yang gak dibius, tapi aku ngeliat anak aku kayak gitu, jadi aku nggak ngerasain sakit, aku cuma ngerasain kayak benang iritan kayak seret gitu kan. Terus gak lama, setengah jam anak aku nangis, ya Allah kataku, anak aku selamat kata aku gitu. Seneng banget rasanya. Jadi waktu dijahit tuh nggak ngerasain terlalu sakit ya, ngeliat anak begitu dia nangis. Terus bu bidannya bilang, yang satunya yang ngurusin bayi ya, kata dia, ini bapak udah bisa diajanin setelah setengah jam. Akhirnya anak aku nangis. Terus tadinya yang kulitnya kayak putih kayak mayat kayak gitu, udah mulai ada warna-warna pink-pinknya gitu. Tuh seneng banget, sama suamiku diajanin akhirnya. Dan itulah cerita lahiran aku. Pas ngelihat muka dia, mirip banget sama mamanya, ya Allah. Itu pas lahir, dan sekarang umur 1 tahun dia mirip banget sama bapaknya. Dan dari cerita aku ini, kalian jangan takut ya, maksudnya buat lahiran normal itu mungkin sakitnya cuma sebentar, pemulihannya cepat. Beda sama orang yang lahiran sesar, pemulihannya lebih lama. Jadi jangan pernah menjudge orang yang lahiran sesar itu gak jadi ibu seutuhnya, kalian salah. Soalnya aku tahu, yang aku lihat teman-teman aku yang sesar, mereka malah penyembuhannya jauh lebih lama, kayak 1 tahun mereka masih ada terasa, kata dia seret-seret gitu, kayak kata dia gitu kan. Cuma kalau aku rasain, aku 40 hari itu udah sembuh. Nggak nunggu 40 hari, bahkan 20 hari atau 1 minggu itu udah bisa jalan-jalan seperti biasa gitu kan. Makasih buat yang udah nonton, jangan lupa di like dan subscribe biar aku lebih semangat lagi bikin videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.